Selamat malam buat kamu yang lagi dengerin podcast Rintik Gerimis. Tempat dimana kita gak harus baik-baik aja. Tempat buat semua rasa yang sering kita simpan rapat-rapat dan akhirnya bisa keluar pelan-pelan. Bareng sama aku, Merin Syafira, yang bakalan bawain cerita buat kamu yang berjudul Tanpa Pamit, Tanpa Kembali. Malam ini aku bakal bahas satu topik yang mungkin ini tuh cukup menusuk, tapi relate banget tentang kalau cowok udah gak mau, emang beneran senggak mau itu ya? Jawaban singkatnya, iya, emang bisa. Dia bisa beneran hilang tanpa pamit dan tanpa kembali. Kadang tuh kita mikir, masa sih? Kan dulu dia sayang banget. Atau mungkin dia lagi capek aja, nanti juga balik lagi. Tapi kenyataannya ketika seseorang, ya gak cuman cowok aja sih, tapi siapapun yang udah sampai di titik bener-bener gak mau, biasanya itu bukan keputusan yang tiba-tiba. Itu hasil dari banyak hal, seperti rasa penasaran yang berubah pelan-pelan, hal-hal kecil yang numpuk, atau mungkin memang dari awal gak sekuat yang kita kira. Dan yang paling berat untuk diterima adalah ketika dia udah gak mau, dia bisa beneran terlihat dingin. Bukan karena dia jahat, bukan juga karena semua yang pernah ada itu bohong, tapi karena dia sudah selesai. Buat kamu yang pernah ngalamin ditinggal tanpa pamit, pergi gak bilang-bilang dan gak pernah kembali, yang artinya kamu pernah kenal seseorang seperti dia. Dia bukan tipe yang banyak omong, tapi selalu ada, selalu balas chat, selalu punya waktu. Sampai suatu hari semuanya berhenti. Gak ada pertengkaran, gak ada tanda-tanda, gak ada kita perlu bicara, cuman hilang. Iya, hilang. Awalnya kamu mikir dia sibuk, lalu kamu tunggu 1 hari, 2 hari, bahkan sampai 1 minggu. Dia gak ada kabar sampai chat terakhir kamu pun yang tanya lagi apa, bahkan gak dibales. Kamu mulai mikir, apa aku salah ngomong? Apa dia lagi kenapa-napa ya? Atau dia emang sengaja pergi? Aku paling benci kenyataan yang perlahan mulai datang. Yang paling menyakitkan dari kehilangan kayak gini tuh bukan perpisahannya, tapi ketiadaan penjelasan. Bahkan itu lebih menyakitkan. Kamu dipaksa nerima sesuatu yang bahkan kamu gak pernah dijelaskan. Dan di situ kamu sadar, kadang orang pergi bukan karena kita gak cukup baik, tapi karena mereka gak cukup berani untuk tetap tinggal. Aku tuh sampai di fase gimana ya kalau jadi POV dia, apa yang dia rasain. Pernah gak kamu juga mikir kayak gitu? Pernah kamu mikir gimana ya kalau dari sisi dia? Apa mungkin dia capek? Mungkin dia takut? Mungkin dia juga ngerasa gak bisa jadi apa yang kamu harapkan. Dan alih-alih buat jujur, dia malah milih cara paling mudah, yaitu menghilang. Menghilang bukan karena gak peduli, tapi karena gak tahu cara buat menjelaskan. Kalau kamu bertanya kenapa ya dia udah gak sepeduli itu lagi, banyak kemungkinan yang bisa terjadi karena saat seseorang udah lepas secara emosional, dia gak lagi mikirin kamu sebelum tidur. Dia juga gak lagi ngerasa perlu ngejelasin semuanya, bahkan kadang gak merasa bersalah seperti yang kita harapkan. Dan disitu biasanya kita mulai overthinking dan berpikir dia udah berubah ya. Padahal sebenarnya bukan soal kamu yang kurang, tapi soal dia yang udah tidak di titik yang sama lagi. Dan yang bikin sakit bukan cuma karena ditinggal, tapi karena kontrasnya. Yang dulu dia perhatian, dia ngejar, dia bikin kamu ngerasa paling penting dan paling berharga. Tapi sekarang balas chat kamu aja enggak, ketemu aja dingin, bahkan kadang terasa seperti orang asing. Dan di situ kita mulai bertanya, yang dulu itu asli gak sih? Jawabannya asli, tapi itu versi dia yang dulu, bukan yang sekarang.
Jadi harus gimana? Ini nih bagian yang paling gak enak. Kadang kita harus berhenti nyari alasan dan mulai nerima kenyataan kalau dia udah gak mau. Dipaksa juga gak akan balik seperti dulu. Dikejar terus malah bikin kita makin capek. Dan yang paling penting, jangan sampai kita kehilangan harga diri. Menerima bukan berarti kamu lemah, tapi justru tanda kamu cukup kuat buat bilang, kalau kamu udah gak mau, ya udah, aku gak akan maksa. Buat kamu yang lagi ada di posisi ini, aku cuma mau bilang perasaan kamu valid dan sakitnya juga nyata. Tapi ingat, kamu pantas dapat seseorang yang memilih kamu, bukan yang harus kamu yakinkan terus. Karena cinta yang sehat itu bukan soal bertahan sendirian, tapi tentang dua orang yang sama-sama mau. Bukannya yang satu mencintai dan satunya seenak jidatnya datang dan pergi. Kalau dia bisa hilang seenaknya, pasti kamu juga mikir cara terbaik buat balas perbuatan dia. Tanpa harus kamu kejar, tanpa kamu paksa, dan dia bisa menyesal pernah meninggalkan kamu. Singkatnya, gimana sih caranya balas dendam yang kelihatan menang di luar dan elegan? Oke, kita bahas sesuatu yang lebih diam, tapi jauh lebih kuat, tentang gimana tanpa kamu kejar, tanpa kamu paksa, dia bisa menyesal pernah meninggalkan kamu. Yang pertama, lurusin dulu tujuan kamu sebelum jauh, jujur sama diri sendiri, kamu mau dia menyesal atau kamu mau sembuh. Karena kalau tujuannya cuma bikin dia sakit, ujungnya tetap kamu yang capek. Kamu cukup memperbaiki diri jadi yang lebih baik, dan aku yakin dia akan menyesal, dan itu jauh lebih elegan. Yang kedua, stop mengejar. Hal pertama yang paling berat adalah berhenti. Berhenti ngechat duluan, berhenti ngecek dia setiap saat, berhenti berharap dia tiba-tiba balik. Karena kalau kamu semakin mengejar, semakin kamu terlihat bisa ditinggalkan lagi, dia gak akan kembali. Karena jarang, orang tuh menghargai sesuatu yang selalu mengejar mereka. Yang ketiga, upgrade diri kamu, bukan demi dia. Ini bukan soal glow up supaya dia lihat, tapi ini tentang kamu jadi versi yang bahkan kamu sendiri banggakan. Perbaiki hidup kamu, jaga kesehatan, kejar hal-hal yang dulu sempat kamu tunda, bukan untuk pamer, tapi supaya kamu sadar, tanpa dia pun, aku tetap bisa bersinar. Dan di titik itu, penyesalan mulai punya ruang untuk muncul di dia. Yang keempat, diam yang berkelas. Kamu gak perlu update berlebihan, gak perlu sindiran. Kadang diam itu lebih berisik. Ketika dia lihat kamu baik-baik aja, bahkan lebih tenang tanpa dia, disitulah dia mulai bertanya, kenapa ya dulu aku pergi? Yang nomor 5, jangan tutup pintu, tapi jangan menunggu. Ini yang paling tricky. Jangan jadi dingin, penuh dendam, tapi juga jangan jadi orang yang siap kapan aja buat dia kembali. Kamu tetap ramah, tapi punya batas. Karena orang akan lebih menghargai sesuatu yang tidak mudah diakses lagi. Dan buat penutup, ini yang terakhir nomor 6, kuat dan menenangkan. Pada akhirnya, cara paling ampuh buat bikin seseorang menyesal bukan dengan membuat mereka menderita, tapi dengan menunjukkan bahwa kamu baik-baik aja tanpa mereka. Bahwa kamu tumbuh, bahwa kamu berubah lebih baik, bahwa kamu tidak lagi bergantung sama dia. Dan kalau suatu hari dia sadar, itu bukan karena kamu yang memaksa, tapi karena dia melihat apa yang pernah dia tinggalkan. Kalau kamu emang lagi ada di fase ini, ingat, kamu gak harus menang atas dia. Kamu cuma perlu menang buat diri kamu sendiri. Oke deh teman-teman semua, gak terasa kita udah ada di penghujung episode. Semoga malam ini kamu tidur dengan nyenyak, dan semoga akan datang banyak hal baik yang berdatangan di esok pagi hari. Malam sudah sampai di titik yang paling sunyi. Terima kasih kamu masih ada di sini, meluangkan sedikit waktu sebelum akhirnya terlelap dalam mimpi. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Tetap di podcast Rintik Gerimis bareng sama aku, Mary Syafira. Dan selamat malam semuanya.
senyum